Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam penegasan atas yang sakral sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di akun Instagram Chandra Society. Ini adalah pertemuan kita yang ke-24 ya, di dalam rangkaian kita ke-24 betul, di dalam rangkaian kita dalam program sesi Enlightenment Ramadan bersama Nur Khalis Majelis Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS di dalam rangka menghadirkan obrolan begitu ya, obrolan atau informasi tentang Islam yang terbuka, yang inklusif, dan bagaimana kita mendapatkan pemahaman keagamaan yang terbuka tentu saja. Nah, teman-teman sekalian, topik kita pada sore ini adalah soal hakikat Lailatul Qadar. Ini tema yang saya kira umum dibicarakan dalam konteks kita Ramadan. Tetapi setiap kita membicarakan Ramadan, setiap kita membicarakan Lailatul Qadar, selalu ada sisi barunya, selalu ada sisi-sisi yang progresifnya di dalam obrolan kita tentang Lailatul Qadar ini. Dan kita berharap ada hal yang baru yang bisa kita bawa, yang teman-teman mungkin belum pernah mendengarnya dari ulasan-ulasan tentang Lailatul Qadar. Nah, kita tahu Lailatul Qadar adalah satu malam kita sebut sebagai malam kemuliaan atau malam kepastian. Kalau dari karya Cak Nur itu 30 sajian rohani itu membicarakan Lailatul Qadar sebagai malam kepastian. Kenapa? Karena ada banyak penjelasan sebetulnya yang merujuk tentang definisi Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah malam 1000 bulan. Kemudian ada yang menyebutkan ini setiap ibadah pada malam itu akan diganjar dengan pahala setara dengan 1000 bulan. Ada banyak tafsir tentang itu, dan kita akan membicarakan ini termasuk waktunya. Nah, waktunya juga kan kadang-kadang ada yang bilang itu 17 Ramadan, bertepatan dengan Perang Badar. Ada yang bilang itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Apapun itu, yang penting adalah bagaimana kita memaknai Ramadan ya, dengan cara yang baik, dengan nilai-nilai yang baik, dengan ibadah yang baik. Nah, kita akan dibantu untuk menjelaskan perkara ini bersama Dr. An Ruhmana. Beliau adalah dosen di Universitas Paramadina Jakarta. Silakan teman-teman yang ingin berkontribusi, yang ingin aktif, menanyakan, mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Lalu kemudian kita akan jawab setelah 20-30 menit Kang Aan bicara tentang topik ini. Silakan Kang Aan, waktunya saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Kak Rozi. Ini luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asholihin ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu, karena momen perjumpaan ini saya kira bukan momen sembarangan. Ini adalah bagian dari perjumpaan yang bukan semata-mata kita yang menentukannya, Kak Rozi, tetapi saya yakin di atas sana atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kenapa kita mesti berjumpa pada kesempatan sore hari ini. Yang tentunya saya yakin kegiatannya juga sudah lama ya, Kak Rozi ya, sudah lama berjalan. Dan saya bersyukur karena saya bisa bergabung di momen yang spesial ini. Kemudian yang kedua, tentu bukan bermaksud menggarami lautan, karena saya hakul yakin tema mengenai malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling sering dibicarakan sebetulnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks umum, saya kira teman-teman pasti sudah banyak tahu. Misalnya, misalnya ini contoh ya Kak Rozi ya, misalnya malam Lailatul Qadar adalah malam spesial, karena memang sudah disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran, surat yang ke-97, kita tahu ada surat Al-Qadar. Itu kalau dalam tarawih itu biasanya, udah di ujung-ujung itu membaca pasti Al-Qadar itu. Diulang-ulang terus kan, ayat 1 sampai ayat 5. Jadi sudah sangat jelas sebetulnya keterangan mengenai malam Lailatul Qadar. Nah, adapun untuk waktunya juga, itu sudah sering dibincangkan juga.
Betul, tadi yang Karo disampaikan, ada yang mengatakan itu pada 17 Ramadan, tetapi juga kebanyakan mengatakan itu di sepertiga terakhir dari bulan puasa. Kalau dihitung tanggalnya sekitar tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, sekaligus juga tanggal 29. Berarti ada 5 malam waktu itu. Nah, kemudian apa sih malam Lailatul Qadar itu sebetulnya? Nah, ini macam-macam nih memang tafsirnya. Misalnya seperti dari Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib misalnya pernah mengatakan bahwa malam itu adalah malam pengampunan. Jadi memang akan banyak pengampunan yang turun pada malam itu. Bahkan bisa dikatakan doa-doa misalnya yang disampaikan di selain malam itu biasanya bisa mudah tertolak, tetapi khusus malam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai contoh keistimewaannya dan lain-lainnya. Nah, saya mungkin nggak akan banyak menyoroti dari sisi itu ya, Kak Rozi ya. Karena kalau dari sisi itu saya yakin ini sudah sangat mafhum lah oleh teman-teman semua, termasuk oleh kita-kita semua. Termasuk misalnya perintah tidak wajib sebetulnya, tetapi dianjurkan kita untuk mengisi malam dengan sholat sunat. Misalnya sholat sunat Lailatul Qadar, itu ada niatnya itu. Usolli sunnata Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Minimal 2 rakaat. Itu bisa dilakukan oleh kita semuanya. Biasanya yang pertama itu membaca At-Takasur, kemudian rakaat kedua membaca Al-Ikhlas 3 kali. Itu biasa begitu tuh, diulang terus. Kemudian cirinya apa? Macam-macam ya. Misalnya suasananya hening, suasananya sepi, dan lain sebagainya. Jadi ada memang ciri-ciri dari malam itu. Tetapi yang mau saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini adalah kenapa ada malam Lailatul Qadar. Ini yang menurut saya perlu kita refleksikan oleh kita semuanya. Bapak Ibu sekalian dan Kak Roji yang khusus saya hormati di sini, kita tahu bahwa hidup ini selalu ada 2 dimensi, yaitu dimensi profan sekaligus juga dimensi sakral. Jadi yang profan itu sesuatu yang kaitannya dengan keduniaan, sesuatu yang tak ada hubungannya sama sekali dengan dimensi spiritual atau dimensi ilahiyah. Tetapi ada dimensi yang kedua, yaitu dimensi yang sakral, yang kudus, atau the secret. Nah, dimensi inilah yang sebetulnya ingin disampaikan melalui pesan malam Lailatul Qadar. Misalnya kalau kita lihat dalam 1 tahun, itu memang ada bulan-bulan khusus. Misalnya 1 tahun, ada bulan Ramadan, itu dianggap sebagai bulan yang lebih punya nilai lebih dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Artinya dari sisi mana? Tentu bukan hitungan duniawi, tetapi dari unsur spiritual memiliki dimensi lebih dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Sama halnya juga kita dalam 1 minggu, itu ada 1 hari khusus, misalnya hari Jumat, di mana di hari Jumat itu juga, itu menjadi hari lebih sakral dibandingkan hari-hari yang lainnya. Makanya amalnya lebih banyak, Kak Rozi. Jumat itu kan kita berniaga aja diminta untuk, kalau dipanggil sholat Jumat, kita sholat Jumat misalnya. Itu artinya malam hari yang juga sakral. Dalam 1 hari, ada misalnya tengah malam, kita beberapa saat sebelum subuh, itu juga yang lebih sakral. Makanya perintah tahajud malam hari itu, dan lain sebagainya. Di Ramadan, itu ada 1 malam yang memang ditunggu-tunggu, namanya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam penegasan atas yang sakral sebetulnya. Kenapa perlu ditegaskan, Kak Rozi? Karena sebetulnya manusia itu bisa menjumpai apa yang disebut sebagai the meaning of life atau makna hidup kalau manusia itu memang mengetahui asal-usulnya, mengetahui tempat pulangnya, melalui dari mana ia berasal. Dan itu bisa kita ketahui kalau kita menghayati tadi malam-malam yang khusus, termasuk malam Lailatul Qadar. Makanya kalau kita baca ciri-cirinya, Kak Rozi, misalnya ada yang mengatakan malam itu penuh ketenangan, misalnya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Waktu kita bangun pagi juga, itu matahari itu bercahaya tapi tidak membuat tubuh kepanasan dan sebagainya. Itu sebetulnya uraian-uraian yang tidak cukup kita memahaminya hanya dari kacamata yang memang letterless atau kacamata yang profan tadi. Harus lebih spiritual memahaminya. Jadi itu lebih kepada pengalaman spiritual kalau saya melihatnya itu. Nah, kenapa pengalaman spiritual itu penting, Kak Roji? Sekali lagi, tadi kita untuk membangun makna hidup, supaya kita bisa mengenal asal-usul kita, sekaligus juga biasanya, kalau kita mengenal asal-usul, insya Allah,
kita juga bisa memahami kenapa kita hidup di atas muka bumi ini. Jadi kalau disampaikan malam itu malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan konon katanya kalau hitung-hitung tuh 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan lah, sekitar itu. Itu kan sekitar usia manusia. Artinya usia kita sebagai manusia itu kalau selama hidup kita tidak pernah memahami makna hidup kita sesungguhnya, tidak tahu siapa kita akan kemana, maka sebenarnya kita akan kehilangan arah. Nah ini Kak Rozi, ini yang menurut saya yang terpenting, yang perlu memang kita ambil intisarinya dari hakikat atau hikmah malam Lailatul Qadar. Di luar tadi uraian para ulama lain yang sering menyampaikannya. Saya kira itu dulu sebagai pengantarnya Kak Rozi. Mungkin lebih baik kita bisa tanya jawab ya. Jadi saya menegaskan ke dimensi spiritual pada penghayatan malam Lailatul Qadar itu gitu Kak. Teman-teman sekalian, saya ajak mulai bergabung untuk masuk di Instagram ini, bertanya, kemudian memberikan komentar terhadap apa yang dia paparkan oleh Dr. Aan tadi. Nah, uraian-uraian tentang misalnya begini, uraian-uraian tentang tadi yang disampaikan Kang Aan itu sebetulnya uraian yang sangat pas ya dalam konteks kehidupan kita sekarang, karena tidak hanya memaknai Ramadan tidak hanya memaknai malam Lailatul Qadar itu sekedar bagian dari yang tadi hanya 1000 bulan, kemudian diganjar diganjar tadi yang 80 tahun jadi semacam ada penghayatan sebetulnya, penghayatan terhadap Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi bukan sibuk mencari makna, bukan sibuk mendefinisikan Lailatul Qadar, tetapi kita justru harus sibuk dengan memaknai malam Lailatul Qadar untuk untuk mencari tahu siapa diri kita, untuk mencari tahu siapa Tuhan kita. Kan kalau tadi pengantar Kang Aan bilang kalau selama 83 tahun tadi itu seusia hidup manusia sesungguhnya kita tidak pernah menghayati ibadah kita, siapa diri kita, ya kita nothing gitu loh, kita bukan apa-apa. Nah maksudnya mungkin itu yang dimaksud dengan tadi Kang Aan jelaskan soal kenapa penting menghayati satu malam di dalam Ramadan? Kenapa penting menghayati satu malam di dalam satu minggu hidup kita? Jadi semacam muhasabah tadi, semacam introspeksi lah dari bahasa enaknya tuh mungkin muhasabah, introspeksi terhadap diri kita dan mengenali siapa Tuhan kita. Mungkin itu arahnya dari Lailatul Qadar. Soal siapa yang akan mendapat Lailatul Qadar, soal kapan waktunya, itu bukan prerogatif kita. Itu Allah yang punya otoritas gitu. Betul. Maka ada istilah itu kan karena gini, karena orang banyak sibuk di situ gitu loh, di ritualnya. Padahal yang terpenting adalah menurut saya dan menurut beberapa narasumber itu sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana implikasi dari puasa dan ibadah ritual kita itu pada tindakan sosial. Kalau kata Iqbal itu yang terpenting dari agama itu sebetulnya tindakan gitu loh. Jadi bukan soal ritualnya. Itu gimana? Ini banyak. Gini Kak Rozi, memang problem manusia sekarang ya, bahkan bukan sekarang sih, dari dulu itu adalah mengenal siapa dirinya sebetulnya. Itu ada problem di sana. Dan selalu dalam hidup itu Kak Rozi ada momen meditatif, ada momen kontemplatif, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya Nabi Muhammad itu ketika beliau berada di Gua Hiro, melakukan tahanus di sana, itu melakukan dialog dengan langit di Gua Hiro, itu sebenarnya proses menghubungkan kehidupan dunia dengan kehidupan yang sakral sebetulnya. Jadi kalau banyak mengatakan waktu itu Rasulullah misalnya bertemu dengan malaikat Jibril, kemudian dipeluk, diminta baca Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqori. Itu ceritanya. Tetapi pesan di balik itu sebetulnya menghubungkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang sakral. Di mana yang sakral ini seringkali Kak Rozi banyak dilupakan di mana-mana. Sebagai contoh misalnya, mendiskusikan tentang Allah sebetulnya kan gini, bukan problem mendiskusikannya saja, tetapi bagaimana kita memiliki kesadaran bahwa Allah itu ada. Karena Allah itu sebetulnya ada, tetapi kita tidak memiliki kesadaran Allah itu ada. Itu problemnya. Nah, makanya malam Lailatul Qadar itu seperti diajak kita, ayo kita coba merasakan kesadaran akan kehadiran Allah secara langsung dan bersifat personal. Ingat itu Kak Rozi, sifatnya personal, bukan jamaah.
Makanya meskipun dilakukan jamaatan di masjid, tidak semua orang itu memiliki pengalaman spiritual yang sama. Beda-beda itu. Itu menunjukkan ini pengalaman spiritual. Yang kedua, Kak Rozi, orang-orang suci di dunia ini selalu menempuh jalan itu, Kak. Coba kita perhatikan. Misalnya, kita perhatikan, saya dulu berkesempatan datang ke Kahak, itu desa kecil di Iran. Itu tempat Mullah Sadra waktu itu menulis mengenai satu kitab pentingnya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Itu satu kitab penting dalam sufi. Itu beliau menulis itu setelah melakukan sama, yaitu meditasi spiritual di desa kecil Kahak. Sama halnya juga dengan Imam Al-Ghazali. Sama halnya juga dengan ulama-ulama soleh. Di mana-mana pasti ada momen itu gitu, Kak Rozi. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang sama, itu kadang-kadang kan susah, Kak Rozi. Makanya dikasih tahu oleh Allah, udahlah, ada malam Lailatul Qadar, ayo silakan datang begitu. Nah, adapun kalau kita sudah sampai ke stasiun itu, apakah Allah menjumpai kita atau tidak, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Gitu, Kak. Makanya kenapa di dalam tasawuf ada istilah makom, ada istilah hal. Jadi makom itu kan stasiunnya ya. Jadi hal itu kehadirannya. Gitu kira-kira. Jadi kalau itu, ya betul, menarik penjelasannya. Karena menurut saya memang ya tadi orang terlalu simbolik ya, simbolik dengan 21, 23, 25, ya pokoknya kita diperbanyak di situ segala macam. Tetapi yang terpenting adalah sebetulnya penegasan tadi, momen sakral di mana kita diajak untuk sekali-kali lah merenungi hidup ini, merenungi dirimu. Jadi kira-kira karena ibadah kan intinya itu, merenung, tazkirah gitu kan, mengingat Allah, dan dengan itu kita akan karena kalau motivasinya adalah kesadaran akan Allah tadi, seperti Kang Aan sampaikan, itu mungkin kita akan tulus, kita akan ikhlas. Nah, disiapin malamnya, kita tinggal datang, kita tinggal siapin diri kita. Kadang ada yang lakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kira-kira itu di malam itu. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya, Kang Aan. Ini ada pertanyaan dari Oke, sebentar. Dari Agung Mutakin ini. Ada Agung Mutakin. Izin bertanya Ustadz, apakah sebetulnya implikasi Lailatul Qadar dan ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, oke. Makasih Mas Agung. Sebetulnya sebagaimana kita sudah mengalami pencerahan spiritual, yang paling nyata itu adalah kondisi batin yang tenang. Jadi kita punya state of mind yang kalem. Kalem itu apa ya? Tenang. Dan kalau udah orang tenang, itu biasanya dia tidak akan terlalu risau dengan masa depannya, juga tidak akan terlalu pusing dengan masa lalunya. Jadi betul-betul hidup itu menghayati kondisi kekinian dengan sangat luar biasa. Nah itu kan pengalaman spiritual ya, Mas Agung ya. Nah biasanya orang kalau sampai ke level itu, daun jatuh saja itu bisa menjadi isyarah atau isyarah bahasa Arabnya. Itu daun jatuh. Termasuk semua fenomena alam itu menjadi isyarah. Sehingga orang-orang seperti itu biasanya bisa membaca petanda-petanda. Dalam banyak hal. Ya, ini bukan cenayang yang aneh-aneh ya. Tetapi memang dia bisa membaca petanda-petanda begitu. Kenapa? Karena hatinya sudah terbukakan pada malam itu untuk koneksi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa mudanya itulah Kak Rozi, kayak kita nih, sekarang kita IG live. Kalau misalnya sinyal kita pas-pasan ya, cuman satu gitu, itu bisa putus-putus nyambung kan. Tapi kalau kita full misalnya, kemudian full 5, itu biasanya bagus tuh, transmitternya bagus tuh, konektornya cepat. Nah sama kayak gitu sebetulnya. Jadi kondisinya tenang, kalem, dan kalem itu bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ya, kalem. Jadi kondisi sejuk lah. Jadi kita merasa sejuk aja. Jadi teman-teman nih kalau bahasa kitanya yang populer ya, kita mau ada uang, tenang. Mau sendirian atau rame-rame, tenang. Nah kayak gitulah cirinya Mas Agung. Jadi kalau Mas Agung sampai ke level seperti itu sih, itu ciri Mas mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kayak itu. Iya, ini banyak yang ditanyakan soal situasi batin yang seperti apa sebetulnya pertanda kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena orang beragama tuh kadang-kadang butuh kepastian, Kang Aan. Makanya nanya, ini apa nih ininya, implikasinya apa kalau saya begini. Jadi kalkulatif gitu loh.
Padahal kan Betul, betul. nggak mesti begitu juga, mesti kan. Betul. Tapi betul. memang gini. Sebetulnya Tapi itu sebagai kan, sebuah ya. tanda, ya, sebagai sebuah tanda mungkin itu bisa dijelaskan tadi yang tadi Kang Aan sampaikan, kalau orang ibadahnya diterima dan puasa diterima dan Lailatul Qadar itu mendapat, itu kan secara umum dia akan bilang tadi kondisi batin yang tenang, tidak mengancam orang lain, dalam arti ya tenang aja, nggak ada masalah dengan orang lain, dan kondisi jiwa ibadah ya baik-baik aja. Jadi memang perlu berbaik sangka dengan Tuhan tadi, dalam arti ya memang kita bisa sampai state itu, tapi memang butuh riyadhah, butuh ketulusan yang tadi Kang Aan sampai, butuh ketulusan di dalam beribadah, baru kita sampai pada posisi bahwa dengan orang lain kita berbuat baik, itu ihsan gitu. Itu kan posisinya sama sebetulnya. Betul. Mungkin sama seperti orang bilang haji mabrur itu apa sih bentuknya gitu. Karena kan nggak bisa diukur dengan kalkulatif, karena yang bisa mengukur itu diri kita sendiri. Kita merasa tenang nggak setelah kita pergi haji? Kita masih merasa menjadi diri lebih baik nggak? Kalau dengan haji tapi kita masih bicaranya kemana-mana, kemudian perilakunya tetap nggak ada implikasinya, berarti sama mungkin seperti betul. Jadi ada itu Kak Roji, ada namanya connectedness sebetulnya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah connectedness. Jadi connected itu ada keterhubungan kita dengan yang menciptakan kita sebetulnya. Itu kunci segala-galanya. Karena hidup ini kan lebih banyak disconnectedness-nya ya. Jadi keterpisahan lebih banyak nih. Dan ternyata penderitaan terbesar itu, Mas Roji, yang saya tahu Kak Roji, adalah keterpisahan. Jadi perpisahan dengan yang ilahi, itulah sumber segala penderitaan. Coba saja. Bahkan kalau kita ngomong konteks lebih tinggi lagi nih, konteks peradaban, Kang Roji. Peradaban sekarang ditawarkan oleh orang-orang modern adalah peradaban yang sudah sejak lama menghilangkan dimensi sakral dalam hidup kita. Maka tidak ada lagi tuh istilahnya kita menghormati yang sakral. Kemudian kota yang kita desain juga nggak ada hubungannya dengan sesuatu yang sakral. Padahal kalau dulu abad pertengahan, orang membangun kota itu Kak, itu mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Bahkan arsitektur bangunannya pun sama kan gitu kan, supaya kita ingat kepada Allah. Nah itu yang hilang Kak. Jadi kita mesti connected lagi dengan Allah. Oke. Connectedness itu kunci yang paling utama ya, pegangan bahwa kalau apapun sih sebetulnya tadi dalam konteks Lailatul Qadar ini ada semacam keterhubungan kita dengan Tuhan. Bentuknya apa ya, kalau Muhammad Asad sebut mungkin tadi ya man of God tadi. Jadi sebagai manusia Tuhan yang memang menyadari sepenuhnya akan sifat-sifat Tuhan, tindakan-tindakan dan lain sebagainya. Jadi refleksinya itu betul-betul dalam tindakan itu nyata. Atau hati kita nggak pernah kosong lah, nggak pernah gusar, nggak pernah tadi Kang Aan sampaikan, nggak khawatir sama masa lalu dan tidak cemas pada masa depan. Ini tenang aja kita, nggak ini. Nah kira-kira situasi itu kalau kita sudah tenang, mungkin ibadah kita sudah meningkat. Nah, saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Kang Aan, ini dari Padil Mus 67. Ketika seorang mendapatkan hidayah sehingga menjadi orang beriman, apakah itu bisa dikatakan mendapat Lailatul Qadar? Oke. Ya, terima kasih ya. Ini sebetulnya konteksnya konteks yang sama ya sebetulnya. Jadi hidayah itu kan petunjuk kan, orang mendapatkan petunjuk. Dan orang yang merasakan Lailatul Qadar juga orang yang mendapatkan juga petunjuk sebetulnya. Nah kita kadang-kadang agak keliru nih memahami hidayah itu seakan-akan orang yang tadinya tidak masuk Islam, dapat hidayah. Sebenarnya bukan hanya itu. Bahkan orang-orang kayak yang sudah lama pun mengaku dirinya beriman, itu juga bisa mendapatkan hidayah terus-menerus. Sebagai contoh ya, Kak Roji, kan misalnya perintah puasa aja. Ini perintah puasa ini kan terus diperintahkan ya. Yang menariknya adalah bahwa perintah puasa itu diminta kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Artinya apa? Bahwa orang beriman pun belum tentu dia selamanya juga posisinya itu tetap beriman. Bisa jadi dia turun, maka diperintahkan terus supaya takwa nantinya. Artinya hidayah itu bukan hanya bagi mereka yang mungkin baru mengenal agama, Pak ya, tetapi juga buat kita-kita yang memang sudah lama beragama, juga harus di-strum ulang. Dan di-strum ulang itu macam-macam tuh, diantaranya melalui malam Lailatul Qadar. Begitu. Ya kalau kita sholat sehari 5 kali, nah itu bagian juga dari penyetruman itu. Tapi di bulan puasa ada malam khusus Kak Roji, itu malam Lailatul Qadar. Dan menariknya Kak Roji, malam itu tidak dispesifikkan walaupun dianggap misalnya sebagai malam di 3
sepertiga terakhir ya bulan Ramadan, tapi kan tidak disebutkan di malam apanya. Iya. Dalam artinya betul-betul dirahasiakan. Nah, itu juga menjadi jawaban bahwa pengalaman spiritual itu urusan Anda dengan Allah. Begitu maksudnya. Dirahasiakan, tidak bisa kita apa namanya oh malam ini nanti Qadar semuanya, nggak bisa. Tetap itu dirahasiakan. Kita hanya bisa mengatakan malam ganjil aja, tapi kan tidak tahu malam ganjilnya malam apa gitu. Iya, betul, 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 betul. Itu bagian dari kerahasiaan dan keistimewaan saya kira. Betul, betul. Keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Nah, itu yang paling penting ya tadi. Kang Fadil semoga nanti menjawab. Jadi hidayah itu memang itu penting sekali memang. Orang selalu bilang semoga mendapat hidayah. Semoga itu pada orang-orang non muslim gitu loh yang padahal kita sendiri aja nih yang setiap hari di hoax apa di media sosial nyebar hoax apa itu juga lo dapat hidayah. Dapat hidayah, betul, betul. Dapat hidayah kita. Jadi hidayah itu memang betul tadi Kang Aan, ini penting. Hidayah itu terus menerus bukan hanya kepada orang-orang yang katakanlah non Muslim begitu untuk masuk ke dalam Islam, tetapi kepada kita yang sudah berislam pun itu betul. Penting, hidayah itu penting karena kita ini manusia yang selalu melenceng tadi kan. Makanya perlu diingatkan lagi. Setiap Ramadan selalu ada tausiah tentang pentingnya Ramadan, pentingnya Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Selalu dilantunkan ayat Quran setiap hari dan itu memang bagian dari cara kita mengingatkan mengingatkan diri kita untuk terus konsisten di dalam berislam dan beriman. Nah, saya mau masuk ke pertanyaan berikutnya, Kang Aan. Ini ada dari Kang Emil Rahidiansyah, Radiansyah. Emir Radiansyah, amalan apakah yang paling baik ya dilakukan di malam Lailatul Qadar? Iya, makasih Kang Emil. Ini saya kenal beliau nih. Beliau direktur kemahasiswaan itu. Oh gitu, siap. Jadi, ya, Kang Emil, tadi sholat sunat ya. Jadi pertama yang dianjurkan sholat sunat. Jadi kita melakukan sholat sunat minimal 2 rakaat atau 4. Ya, 2 rakaat. Kalaupun 4 itu bisa 4 bisa 2. Nah, itu tadi niatnya. Usolli sunata lailatul qadri rakaatain lillahi ta'ala. Itu niatnya. Biasanya rakaat pertama baca at-takatsur, setelah itu rakaat kedua baca al-ikhlas 3 kali. Biasa begitu. Tapi yang paling penting sebetulnya kita melakukan zikir. Zikir macam-macam. Sesuai kadar kemampuan kita lah. Sesuai kita, iya. Iya, sesuai kadar kita. Mungkin ada yang zikirnya itu lebih menyebut nama Allah. Allah. Silahkan lakukan itu. Kenapa? Karena nanti ujung dari itu semua sebetulnya kita sampai kepada level bahwa kita itu terhubung dengan Allah. Itu sebetulnya kuncinya. Jadi lakukan saja, Mas Emil. Jadi tidak ada namanya kriteria khusus sebetulnya, tetapi memang dianjurkan tadi sholat sunat, kemudian zikir, membaca Al-Quran, iktikaf ya. Kalau yang memang ke masjid silakan. Kalau yang di rumah juga bisa melakukan itu. Itu yang dilakukan biasanya. Nah, kalau saya sih Kak Roji biasanya lebih ke muhasabah. Jadi kalau malam itu ya lebih banyak ke muhasabah lah. Karena memang malam Lailatul Qadar juga itu dianggap malam yang menentukan setahun kita ke depan. Yeah. Jadi ini menarik nih. Kenapa menentukan setahun ke depan? Ini kan kalau dalam bahasa manajemen itu seperti self assessment ya. Jadi ada self assessment. Nah, biasanya assessment itu akan dipakai bisa di tengah-tengah program kerja, di awal mengoreksi sebelumnya atau dalam rangka planning ke depan. Nah, itu assessment tuh begitu. Sama, jadi kita pun malam Qadar itu juga jadi malam assessment, malam untuk ngecek kira-kira saya itu dalam hidup ini, peta hidup ini saya ada di mana gitu. Apakah jalan saya udah benar menuju Allah atau tidak? Gitu. Karena kalau kita misalnya lihat surat Az-Zariyat, tujuan hidup kita kan sangat jelas ya Kak Rozi ya. Tujuan hidup kita itu sangat jelas sekali. Untuk apa? Cuma satu sebetulnya, untuk menyembah Allah. Iya kan? Iya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jelas loh. Tidak ada yang lain kecuali menyembah. Artinya apa? Apapun amalan yang kita lakukan, apapun posisi kita, apapun kita ada di mana, jangan lupa semuanya harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu sih Kak Rozi yang paling penting, karena kadang-kadang saya aja sama Kak, walaupun di mana-mana diundang gitu ya, misalnya diundang isi ceramah segala macam. Cuma kadang-kadang manusia ada hilafnya gitu. Ada hilafnya, ada lupanya. Kadang-kadang kita lebih banyak mikirin dunianya. Nah, itu diingetin tuh. Diingetin, ingat, jangan dunia mulu mikirnya. Ingat, ada dimensi lebih tinggi dari itu, dimensi akhirat.
Dan itu benar Kak Rozi, karena orang kalau hidupnya mikirin dunia melulu, pasti gelisah. Tapi kalau Iya. kita mikirin akhirat, itu ada ketenangan batin yang luar biasa. Dan kita itu dilatihnya diantaranya di malam Lailatul Qadar. Jadi Mas Emil, silahkan mencobanya Mas Emil untuk melakukan amal-amal khusus di malam itu ya Mas ya. Dengan cara Iya, muhasabah. kalau betul 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 ada muhasabah tadi Kang Aan, kemudian ada juga amalan-amalan yang biasa kita lakukan setiap hari. Ada sholawat, ada zikir tadi. Ya, Lakukan apapun sesuai yang biasa kita kemampuan kita. lakukan, karena itu akan Ya, mempermudah kita jadi lebih khusyuk ya tentu saja. betul. Lebih khusyuk karena prinsipnya adalah sebetulnya ada ketenangan tadi kita kita supaya bisa lebih tenang tadi menghadapi ini dan yang penting itu adalah menentukan setahun ke depan kita seperti apa. Ya, Ini yang saya kira perlu kita refleksikan ya dari seluruh ibadah kita dan tujuan kita ibadah pada malam hari itu, karena ya tentu saja tujuan kehidupan manusia, tujuan penciptaan kita sebagai manusia ini kan memang untuk menyembah tadi, liyak budun tadi yang sampaikan kakak, dan kita ya. sebisa mungkin merefleksikan itu di dalam hidup kita. Nah, ini menarik. Saya ingin masuk ke pertanyaan tadi sampaikan soal momen meditatif tadi. Momen meditatif ini momen yang orang jarang, ya mungkin iya ibadah itu bagian dari meditasi kita. Tetapi Lailatul Qadar sebagai momen meditatif ini mungkin perlu disampaikan ke banyak kalangan supaya tidak jatuh pada sekedar ritual tadi, sekedar berlomba-lomba malah sholat tasbih yang banyak, berlomba-lomba tadi sholat Lailatul Qadar dengan jumlah rakaat yang banyak. Tentu saja itu baik, tetapi yang terpenting adalah tadi refleksi kita, kedalaman kita di dalam ibadah tadi, seperti yang saya disampaikan oleh Kang Aan. Nah, saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini masih ada pertanyaan dari Taufik Hidayat NAD. Apa bedanya hidayah dengan peer pressure, misalnya soal berhijab? Ya, oke. Oke. Ini pertanyaannya. Iya, luar biasa nih pertanyaannya ya. Itu sama dengan saya pakai baju koko dengan Kak Roji pakai batik, itu apa bedanya? Apakah saya pakai koko lebih soleh dibandingkan Kak Roji? Belum tentu. Iya, atau apakah Kak Roji karena pakai peci lebih ustad daripada saya? Kita kebalik ya. Sekarang perannya saya ustad gitu, Kak Roji sebagai penanya. Kita dibalik. Tapi begini ya, Mas ya. Memang kalau bicara mengenai hidayah itu adalah bicara dimensi batin. Sekali lagi, saya selalu mengatakan jangan pernah melupakan dimensi batin. Gitu. Nanti ciri orang menggerak atau digerakkan dimensi batin macam-macam. Memang ada yang kemudian pakai jilbab atau pakai hijab atau pakai koko, pakai peci dan sebagainya. Tapi itu bisa jadi awet atau tidak tergantung seberapa kuat dimensi batinnya. Sebagai contoh misalnya, saya sebelumnya tidak pernah pakai koko, kemudian saya tiba-tiba pakai baju koko karena dimensi batin saya mendorong saya untuk lebih baik pakai baju koko. Tetapi ketika pakai baju koko, timbul kesombongan di saya merasa lebih suci dibandingkan yang lain misalnya. Hancur itu. Artinya apa? Dimensi batin kita itu hancur di saat kita merasa lebih sombong atau lebih baik daripada yang lainnya. Itu sebagai contoh ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa orang berhijab itu atau berjilbab itu adalah bagian kalau dirinya itu sudah melakukan gerakan dimensi batin. Tidak langsung, tapi lihat jangka panjangnya. Kalau secara istiqomah, tuturnya, perilakunya, sikapnya, batinnya juga sama dengan apa yang dipakainya, saya kira itu memang menjadi bentuk hidayahnya. Tetapi kalau ternyata tidak, nah itu belum atau mungkin juga bukan. Gitu. Jadi makanya saya selalu mengatakan hati-hati dengan apa yang kelihatan. Karena sebetulnya hidup ini ya Kak Roji ya, lebih banyak kita itu didorong oleh apa yang kelihatan. Wah ini sadaan terlalu Freudian. Enggak juga Freudian. Cuma saya ingin mengatakan kenapa banyak ditentukan oleh itu, karena masalahnya dimensi batin itu nggak kelihatan dan nggak disadari, tapi itu bisa mengubah sesuatu. Betul. Nah, agama itu sebetulnya ngajarin kita untuk lebih peka dengan dimensi batin itu, gitu kan, Rozi. Itu yang seringkali kita nggak peka. Kita sering melakukan jamaah sholat segala macam, tapi selama dimensi batinnya tidak pernah sungguh-sungguh kita sentuh, ya we are going nowhere. Kita nggak pergi kemana-mana gitu nantinya. Gitu.
Iya, iya, betul, betul. Menarik sekali. Dan ini semacam peringatan ya buat kita, buat saya pribadi, buat teman-teman yang lain juga. Saya kira dimensi batin ini kadang-kadang memang sering, bukan kadang-kadang, sering kita lupakan karena kita terpesona sama hal-hal yang sifatnya luaran tadi, simbolik tadi, artifisial sekali. Dan baju koko itu disebut sebagai baju takwa, bukan, padahal libas takwa di dalam pengertian Al-Quran itu kan sebetulnya lebih kepada al-haya, itu ada malu sebetulnya. Jadi bukan pada ininya, bukan pada baju fisiknya. Nah, ini yang kadang-kadang apa ya, sebagai jualan nggak apa-apa lah, itu baju takwa nggak apa-apa, itu buat iklan. Tetapi dalam arti yang sesungguhnya pada kita ya nggak bisa. Jadi memang betul-betul pada pendekatan atau kedalaman batin kita, itu yang perlu kita gali teman-teman sekalian, sebagai apa ya, modal kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah, saya jadi ingat tadi Kang Aan bilang jangan dengan baju yang kita kenakan, peci yang kita kenakan ini, atau seringnya kita sholat jamaah ke masjid, itu kita merasa lebih mulia dari yang lain, kita lebih bersih dari yang lain. Ini bahaya sekali. Memang itu penyakit sombong, itu yang paling bahaya. Penyakit merasa diri lebih dari yang lain, lebih pintar, lebih soleh, lebih macam-macam lah itu. Nah, itu yang paling dihindari dari beragama sebetulnya. Diingatkan betul, ada surat Al-Quran, saya kira ayat An-Najm ayat 32 itu, soal fala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita, bukan soal pakaian kita, bukan soal segala macam tadi. Nah, ini betul-betul harus kita renungkan sebagai modal kita tadi untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau masuk lagi pertanyaan. Kita masih ada sekitar 15 sampai 20 menit waktu kita. Ya. Dari Santi Mintasih, izin bertanya Ustadz, sebetulnya apa makna 1000 bulan di dalam Lailatul Qadar tadi? Di dalam surat Al-Qadar. Ya, baik, terima kasih. Itu banyak ya, tafsirnya memang banyak sebetulnya yang menjelaskan itu. Misalnya ada seorang yang mengatakan, misalnya ada Syekh Abdul Halim Mahmud, yaitu dalam kitabnya Syahrul Ramadan. Jadi sebetulnya itu sama dengan satu usia kita sih, yaitu tadi 83 tahun plus 4 bulan. Ada yang mengatakan itu satu tafsir ya. Tapi juga ada yang mengatakan itu adalah malam yang memang tidak ada ujungnya saking banyaknya gitu. Itu sama kalau dalam konsep agama, untuk menunjukkan sesuatu yang berkualitas biasanya dengan plural. Pluralnya itu kadang-kadang sangat berlebihan. Contoh ya, misalnya ada istilah Sidratul Muntaha, Al-Muntaha, itu kan yang paling ujung-ujung banget. Misalnya contoh ya, ada Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu kan sangat jauh-jauh banget. Nah, itu sama, sebetulnya malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu seperti superlatif ya. Sesuatu yang sangat-sangat. Nah, itu. Jadi untuk menunjukkan kualitasnya sebetulnya. Jadi gitu, Kang. Sehingga kenapa malam itu dianjurkan kita banyak zikir, banyak tafakur dan sebagainya. Karena dianggap itu kalau ibarat sinyal itu sinyalnya lebih kencang daripada malam-malam lainnya. Jadi kalau kita mau membangun koneksi malam itu, insya Allah lebih kencang. Nah, kalau kita mau cari, nah ini contoh paling gampang nih Kak. Misalnya kita mau menghubungkan, cari hotspot ya. Nah, biasanya hotspot itu kalau dia yang channelnya bagus banget, kita bisa mendownload apa saja atau mengupload apa saja. Nah, tapi kalau lagi jelek itu kita agak susah. Nah, jadi malam 1000 bulan itu maksudnya. Jadi kualitasnya itu kita mau mendownload pengalaman 1000 bulan itu bisa dalam satu malam. Nah, ini kan sebetulnya lebih ke pembicaraan mengenai sesuatu yang berkualitas, lebih ke sana arahnya. Jadi ya kalau saya hitung ya kayak umur kita ya, seumur hidup kita gitu. Iya, betul. Seumur hidup kita. Umur sekitar 83 tahun tadi yang sampaikan. Ya, 83 tahun lah kalau kita lihat itu. Dan ini Kak Roji, saya pernah itu mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Nah, ini penting ini buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kenapa apa yang kita sampaikan itu juga kemudian menjadi penting, bahwa hidup itu pusatnya itu harus yang batin, yang spiritual. Yang profan itu ngikuti. Jadi jangan dibalik ini. Jangan yang spiritual mengikuti yang profan, bukan begitu. Justru yang spiritual itu menjadi kutubnya, yang profan itu mengitari kutub itu. Nah, Lailatul Qadar itu ngajak kita hidup supaya ke tengah.
lari ke pusatnya, ke hakikatnya gitu. Nah itu kayak gitu. Kenapa? Karena nanti kita kalau dalam proses perpisahan dari tubuh ya, itu yang menyebabkan kenapa orang itu susah meninggal di antaranya. Karena ada attachment yang kuat dengan hidup ini. Ada attachment yang kuat dengan yang profan. Itu saya beberapa kali Kak Roji mendampingi orang sakaratul maut. Dan itu sama. Pokoknya kalau kita ingatkan dengan hidupnya, tahu-tahu nangis gitu kan. Nah setelah itu kita ingatkan tentang Allah juga, kemudian nangis. Dan biasanya kalau orang itu udah, oke ya sudahlah. Misalnya anaknya bilang, Pak, udah Pak silakan Pak. Kalau mau pulang, pulang saja. Kita ikhlas. Nah itu biasa kalau udah begitu tuh, udah mulai tenang, udah pulang. Gitu. Nah itu maksudnya apa sih? Itulah hidup. Jadi hidup itu kita, ini pikiran kita, kesadaran kita. Itu attachment-nya itu bukan dengan benda material ini. Kesadaran kita itu, walaupun kita punya badan, tapi kesadaran kita itu nggak nempel di yang material gitu. Justru kesadaran kita itu mengarahnya itu kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam al-iftitah, setiap sholat kita mengatakan itu loh. Ikrar itu loh. Bahwa hidupku, sholatku, matiku hanya untuk Allah. Tapi faktanya apa Kak Roji? Kadang-kadang kita hidupnya bukan untuk Allah. Kan gitu kan? Jadi saya bekerja di kantor. Ini karena saya yakin juga ada orang kantoran yang nonton Kak Roji. Saya bekerja semata-mata karena ada bos saya. Saya bekerja sesuai KPI saya. Habis itu kalau nggak ada bos, semaunya saya. Tapi kalau kita ihsan, yakin adanya Allah, ada bos nggak ada bos, tetap berkualitas. Itu maksudnya. Itu kesadaran itu yang memang harus kita bentuk dan kita bangun. Iya. Tadi kemelekatan tadi ya, attachment kita dengan dunia ini memang itu yang mau dibersihkan sebetulnya di Ramadan, dari Lailatul Qadar sebetulnya. Jadi semacam introspeksi kita supaya ada yang lebih penting ketimbang dunia yang material ini gitu loh. Yang imaterial, Tuhan, batin kita, itu perlu dikasih asupan, dikasih gizi, dan supaya menjadi lebih mulus gitu jalannya tadi. Nah tadi menarik soal penjelasan bahwa ini soal penegasan tentang malam yang kenapa disebut 1000 bulan, karena penegasan tentang malam yang lebih jadi superlatif tadi. Jadi kalau malam itu diberikan diandaikan sebagai malam yang sangat ya udah kita sediakan waktu kita untuk ibadah, untuk bermunajat apapun kepada Allah pada malam itu, karena kalau sinyalnya bagus tadi lebih cepat, doa kita lebih gampang lebih pasti diterima, dan seluruh munajat kita juga akan lebih mudah ditanggapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita bagaimana kita mau memanfaatkan malam ini dengan dengan seperti apa. Itu yang lebih kepada kita. Tergantung levelnya Kak Roji. Tergantung levelnya. Betul. Karena keberagamaan itu masalah level. Betul, itu masalah level. Misalnya ada orang beragama levelnya cukuplah kita ibadah Ramadan sebulan penuh. Ada itu. Levelnya level itu gitu. Tapi ada orang khusus yang nggak cukup hanya itu, harus ibadah batin. Nah itu ada levelnya juga, gitu. Makanya saya waktu itu pernah menyaksikan juga Kak Roji dari Ustaz Muhammad Jabir ya, kan pernah ngisi di sini ya, Nur Jabir ya. Ustaz Nur Jabir pernah ngisi di sini, saya nonton waktu itu. Beliau mengatakan ketika kita berbuka puasa, sebetulnya ada 2 kebahagiaan orang berpuasa itu. Yang pertama adalah di saat bisa berbuka puasa, makan, tetapi liqa'ullah, bertemu dengan Allah. Nah jadi maksud saya itu dimensi itu Kak, dimensi liqa'ullah itulah yang sebetulnya dimensi khusus. Memang nggak semua orang mampu atau ingin ke sana. Atau mungkin mampu lah, ke level itu khusus. Tetapi kan Allah harus menyediakan dong, baik untuk semua level kan. Untuk level ekonomi, untuk level bisnis, untuk level eksekutif. Itu disediakan semuanya. Tapi bedanya nanti yang milih level-level itu juga Allah. Jadi tugas kita ya udah kita lakukan saja. Mau kita nanti 10 hari terakhir di masjid terus juga silahkan gitu. Tapi nanti jangan juga kemudian, waduh ini kok nggak datang-datang ya. Habis itu kemudian merasa ya ini percuma gitu. Saya nggak begitu gitu. Itu udah hak prerogatif Allah. Kalau urusan kondisi psikologi spiritual itu Allah yang memberikan nantinya. Tugas kita menyiapkan saja. Ya. Tugas kita menyiapkan saja. Jadi kayak kita mau kedatangan tamu kan, betul. Rumah dibersihkan, pekarangan rumah dibersihkan.
kita buka pintunya, artinya hati kita dibuka. Masalah tamunya akan datang ke kita atau enggak boleh marah. Nggak boleh marah. Karena kalau kita marah, kita akan lebih jauh dari tamu itu. Maka tetap saja kita membuka dan tetap bahasa Kak Rozi tadi berhusnuzon. Nah, itu penting ya, itu. Berhusnuzon itu. Ya. Ya, betul. Iya, kita siapkan aja teman-teman. Ya ritualnya tentu di jalan, hati kita dibuat lapang. Kita siapkan apa? Halo? Ya, oke. Nah, ya. Tadi sempat keputus, sekarang udah oke. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini ada satu lagi pertanyaan dari Nur Asia Dalifa. Ustadz Afwan, bagaimana dengan seorang yang dirasa sudah melakukan amalan-amalan sesuai tuntunan, namun masih saja memikirkan yang tadi, Ustadz? Katakanlah seperti mencemaskan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Apa yang kurang dari orang tersebut? Iya betul. Saya jadi ingat apa? Nggak tahu ya, teman-teman pernah baca nggak Alkemis ya? Santiago. Jadi Santiago itu anak kecil yang sedang mencari jati diri lah sebetulnya gitu, keliling kemana-mana. Nah, diceritakan waktu itu ada cerita yang bagus menurut saya. Jadi ada seorang anak yang datang ke raja. Kemudian ketika datang ke raja itu, sang anak tadi kira-kira kagum lah dengan kerajaan itu, dengan istana yang begitu megah. Kemudian kata sang raja tadi, wahai anak, kamu boleh datang ke istanaku, silakan nengok. Tapi saya nitip, tolong pegang ini sendok dengan minyak di atasnya. Tolong kamu lihat ya, sendok dan juga jangan sampai minyak itu jatuh. Tolong kamu jaga minyak itu. Akhirnya sang anak tadi keliling istana dengan membawa sendok dan minyak. Karena dirinya terlalu fokus ngejagain sendok dan minyak tadi, kembali ke raja, kemudian ditanya oleh raja, wahai anak, apakah engkau menyaksikan keindahan istanaku? Kemudian kata sang anak tadi, aduh, saya nggak lihat, karena saya cuma ngelihat ini nih, minyak sama sendok ini gitu. Kemudian kata raja, ya sudah, kamu kembali lagi sekarang, silakan lihat istanaku. Keliling lagi, kemudian setelah itu balik ke raja tadi, tanya, wahai anak, apakah engkau melihat istanaku? Iya, saya melihatnya. Terus mana amanatku untuk menjaga minyak di sendokmu itu? Lah, minyaknya hilang, karena terlalu fokus keluar. Jadi gini, teman-teman, ya, Mbak Nur Aisyah ya, itu dalam beragama tuh begitu. Kita itu nggak bisa beragama itu kayak checklist item. Kayak misalnya, oh ini Lailatul Qadar, zikirnya 1000 kali. Udah saya baca zikir, Allah, 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 Allah. Sehingga kita fokus itu hanya kepada zikir 1000 kalinya. Ngerti nggak? Sehingga kita itu betul-betul, ya zikirnya selesai, ya udah selesai. Jadi seakan-akan kalau udah dengan zikir 1000 kali, akan dapat Lailatul Qadar. Belum tentu. Karena boleh jadi ada pemulung yang memang betul-betul mukhlis ya, ikhlas gitu. Malam itu datang ke masjid, menangis betul, ya Allah, tolong ya Allah, bla bla bla, doa kepada Allah. Boleh jadi pemulung itu yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mungkin zikirnya juga nggak bisa. Ini yang perlu disampaikan nih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keliru ya. Item checklist zikir tetap kita ikuti, tapi bukan itu jalannya. Jadi kalau pakai bahasa spiritual itu, kalau ada tangan menunjuk bulan, banyak orang fokus ke jarinya. Orang lupa kalau jari ini mengarah kepada bulan sebetulnya. Sama. Jadi Lailatul Qadar itu jangan fokus kepada apa yang namanya, saya ini belum zikirin, saya zikir dulu ini. Bukan itu ya. Tapi juga bukan menolak itu. Ngerti ya? Jadi kita jalankan, tapi kesadaran kita itu tadi, ke bulannya, bukan ke telunjuknya. Saya kira itu Kak Rozi jawabannya, mudah-mudahan membantu ya Mbak ya. Iya, Mbak Nur Asia, semoga membantu karena ya tadi sampaikan betul sekali. Tentu di dalam ritual kita itu biasanya ada tuntunan soal, ada panduan, bukan tuntunan, ada panduan soal tadi zikir sekian, la ilaha illallah sekian, ini sekian, macam-macam itu. Tentu gak ada yang baku ya. Orang punya ini sendiri, punya pengalaman sendiri, dan itu yang biasa dijalankan oleh para ulama yang sebelumnya. Tentu itu betul, tetapi yang paling penting adalah mengikhlaskan tadi, fokus pada Allahnya, pada kehadiran kita, bagaimana menghadirkan Tuhan ke dalam diri kita. Itu yang paling penting sebetulnya, yang tidak boleh lewat.
supaya kita tuh bukan jatuh tadi sekali lagi. Ini berkali-kali kita diulang supaya tidak jatuh pada ritual saja gitu ya. Jadi sebatas ya kalau tadi level-level tadi semoga bukan hanya syar'i saja, tapi udah meningkat kepada apa namanya kepada sesuatu yang lebih jauh lagi. Oke. Terakhir Kang Aan, mungkin ada closing statement terkait dengan tema ini. Setelah itu kita akan tutup. Baik, terima kasih Kak Rozi. Tadi saya sampaikan di awal terima kasih. Askurukum syukron jazilan. Kenapa saya bersyukur? Karena buat saya ini semacam perjumpaan dengan teman-teman saya di Nurholis Majid Society. Itu juga satu syukur saya. Cuma gini teman-teman sekalian, yang penting yang kedua adalah kita harus mulai menghayati syukur dengan arti sebenarnya ya. Jadi malam Lailatul Qadar juga menjadi momen kita bersyukur kepada Allah sebenar-benarnya. Kita kadang-kadang keliru, Kak Roji, selama ini memahami syukur itu kalau lagi di atas ya. Kita lupa kalau lagi di bawah kita nggak bersyukur. Padahal syukur itu bisa kita munculkan di saat kita sedang punya maupun sedang tidak punya. Di saat kita sedang sendirian maupun di saat sedang ramai-ramai. Itu kita harus bersyukur. Kenapa? Karena ilmu syukur itulah yang menurut saya yang bisa kita kembangkan kalau kita mendapatkan atau ingin menghayati malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dengan cara demikian, insya Allah, kata Allah apa di dalam surat Ibrahim? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Artinya apa? Bersyukurlah. Karena dengan bersyukur itu, kalau kita sulit tapi bersyukur, insya Allah pelan-pelan sulitnya juga akan terkurangi. Kalau kita sedang berlebih bersyukur, insya Allah akan terjaga kelebihannya. Saya kira itu yang paling penting Kak Rozi. Apapun kita, dimanapun kita, mari kita lakukan kebaikan sekecil apapun itu. Itu pesannya ya. Oke, baik. Terima kasih Kang Aan. Teman-teman sekalian, semoga obrolan kita pada sore hari ini memberikan manfaat betul buat kita masing-masing dan kita punya oleh-oleh pencerahan. Tadi saya sampaikan ada banyak sekali pencerahan yang berseliweran dari apa yang disampaikan oleh Kang Aan pada sore hari ini tentang Lailatul Qadar, dan silahkan mengambil jalan sesuai apa yang kita yakini, tetapi itu memberi manfaat bagi diri kita dan bagi lingkungan sosial di sekitar kita, dan dengan tujuan betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Kang Aan, sekali lagi terima kasih. Teman-teman juga terima kasih sudah menonton sampai akhir kegiatan ini. Besok kita kembali lagi di jam yang sama, jam 4. Besok kita akan bicara tentang puasa dan solidaritas sosial, solidaritas kemanusiaan bersama Dr. Yuli Yasin MA. Beliau adalah dosen di Fakultas Dirosat Islamiyah Universitas Islam Negeri Syariatullah Jakarta. Terima kasih banyak. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rozi. Ya. Terima kasih.